Assalamualaikum sahabat. Dalam kisah ini aku akan bercerita tentang peristiwa yang aku alami 37 tahun yang lalu. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Selamat mengikuti. Tanggal, bulan, dan tahun di cerita ini adalah hal yang sebenarnya. Nama orang, instansi, dan tempat bukan nama sebenarnya. Gambar hanyalah ilustrasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Janji darah bagian keempat. Sepak tekong terakhir. Sebagian besar penumpang sudah tidur. Aku teringat surat yang kubawa dari Al-Karim kemarin. Masih di dalam sakuku. Aku penasaran apa isi surat itu. Pelan-pelan kuraih dari sakuku dan kubuka. Setelah kubuka satu amplop, ada amplop lainnya yang juga dilakban. Setelah kubaca ternyata isinya, kepada bagian keamanan di Pondok Akbar, tolong tahan santri ini di pondok. Saya tidak dikabari apa-apa tentang kepindahannya. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Air mataku jatuh bercucuran membaca surat ini. Apa yang terjadi bila surat ini tadi aku berikan? Allah masih berpihak padaku. Ibuku pasti mendoakanku. Cukup sudah yang kurasakan selama 4 hari 3 malam terakhir di Pondok Akbar. Kehidupan yang keras. Aku mulai mencintai pondok itu. Aku mulai bisa menyesuaikan diri. Aku bukannya tak betah, tapi aku pindah karena aku berada di pesantren yang salah. Air mataku kembali mengalir deras. Tidak ada orang yang melihat. Aku biarkan saja jatuh bercucuran. Bus terus berjalan, penumpang tidur. 1 jam perjalanan, aku dapat tempat duduk yang ada sandarannya. Aku tertidur nyenyak sampai di Solo pukul 1 pagi. Dek, bangun dek, bangun. Kita sudah sampai di Solo, kata kondektur bus membangunkanku. Aku terbangun. Kulihat jam sudah lewat 35 menit dari pukul 00. Penumpang sudah pada turun. Nyenyaknya tidurku sampai tak menyadari penumpang sudah turun semua. Aku baru pertama kali berada di Solo. Tengah malam lagi. Namun sepertinya aku berada di antara orang-orang yang baik dan ramah. Supir bus baru saja balik dari mencarikan bus untukku. Terminal bus Solo malam itu lumayan banyak orang. Mengingat waktu sudah lewat tengah malam, maka itu aku menilainya ramai. Supir itu mengatakan bahwa bus yang mau berangkat ke Jakarta ada sekitar 100 meter dari tempat busku berhenti. Supir itu mengatakan bahwa bus yang mau berangkat ke Jakarta ada sekitar 100 meter dari tempat busku berhenti. Bus ke Jakarta di sana, sebentar lagi berangkat, katanya. Terima kasih Pak, jawabku. Aku kemasi barang-barangku dan turun. Gak ada barang-barang yang tinggal kan dek? Hati-hati ya, kata kondektur bus itu. Dari aku masuk bus ini sampai aku turun, mereka selalu baik padaku. Mungkin karena aku adalah santri yang sedang menuntut ilmu agama. Mungkin juga karena memang orang yang baik. Di dunia ini kita tak mungkin terus-terusan bertemu orang yang tidak baik. Pasti ada orang-orang baik. Begitu juga kita tidak mungkin bertemu orang baik terus-menerus. Pasti kita akan bertemu orang-orang yang tidak baik. Begitu aku menyimpulkan. Aku menuju bus dan naik, duduk di tempat duduk yang ditunjukkan padaku. Aku bertanya apakah bus akan langsung berangkat atau aku bisa sholat dulu. Karena aku belum sholat maghrib dan isya. Kondekturnya bilang akan berangkat sebentar lagi. Aku meminta izin untuk berwuduk saja, dan mereka mempersilahkannya. Aku merasakan angin kota Solo menerpa wajahku. Tampaknya terminal ini sibuk siang dan malam. Orang-orang sudah biasa dengan kerja larut seperti ini. Beberapa mobil mungkin sengaja berangkat malam dari Solo supaya tiba di Jakarta pagi hari. Mungkin saja itu adalah karena kebutuhan penumpang yang memilih masuk Jakarta di waktu pagi. Nampaknya bus lumayan penuh. Aku duduk di barisan ketiga sebelah kanan. Aku tunggu mobil benar-benar sudah jalan dan masuk jalan lintas Jawa.
Sekitar 2 kilometer meninggalkan Solo, lampu sudah dimatikan. Penumpang pun senyap. Aku sholat Isya, kemudian sholat maghrib. Tak lupa berdoa untukku dan juga ibuku. Juga untuk kakak-kakakku di Malaysia dan adik-adikku di kampung. Selesai sholat, aku merenungkan peristiwa yang kualami di Pondok Akbar. Sebuah kejadian yang tak terduga terjadi kepadaku. Kejadian yang tak mungkin ku lupakan. Aku sejatinya adalah anak yang manis, patuh sama orang tua dan baik hati. Tidak nakal apalagi pembohong. Tapi semua kejadian yang tak pernah kulakukan itu dituduhkan kepadaku. Aku menghela napas panjang. Aku tak menyesal berada di pondok itu. Aku juga tak berpandangan mereka semua orang jahat. Kakak kelas yang bertugas di bagian keamanan itu hanya menjalankan tugas. Para ustadz juga menjalankan tugas. Namun, situasi yang mereka hadapi setiap hari membuat mereka curiga pada semua santri. Malangnya aku terlalu lugu dan jujur untuk berada di pondok itu. Bus terus melaju di kegelapan. Sudah tak tampak perumahan, hanya jalan dan hutan yang sepi, sunyi dan senyap. Suara mesin bus menjadi begitu terasa memberikan irama pada perjalananku. Penumpang memanfaatkan kesunyian itu untuk tidur terlelap. Aku tak bisa tidur lagi setelah tertidur dari Ponorogo ke Solo. Sepi menemaniku. Kubuka jendela sedikit. Di sampingku, angin malam masuk cukup untuk menyapu wajahku. Terasa dingin dan segar untuk sesaat. Pintu jendela kututup kembali, khawatir penumpang lain terganggu dengan angin yang masuk. Bus itu tidak punya AC, tapi sepinya malam sudah membuat suasana dingin. Pikiranku mengembara ke kampung halamanku. Banyak peristiwa ku alami di masa kecil. Peristiwa itu muncul satu persatu. Peristiwa suka dan duka. Aku adalah anak yang lembut, putih, ganteng, dan agak lunak. Maksudku tidak seperti teman-temanku yang tampak kumal dan keras. Biasanya anak-anak pintar selalu tampil rapi dalam penampilan karena lebih sering belajar daripada bermain. Tapi anak yang tak begitu bagus nilainya sering terlihat kumal karena kerjanya banyak bermain dan sedikit belajar. Tahun 1974 aku kelas 3 SD. Kelas 1 dan 2 aku selalu ranking pertama. Di kelas 3 kami yang sebelumnya 2 kelas digabung jadi 1 kelas. Di kelas 3 ada sekitar 30 anak setelah digabung. Sainganku untuk meraih ranking 1 tentu tambah ketat. Nyatanya anak yang ranking 1 di kelas lain itu lebih unggul dariku. Begitu juga dengan anak-anak kumal yang tak pintar. Mereka juga jadi berkumpul di kelas itu. Jadi kelas itu tampak gaduh. Guru-guru jadi kesulitan mengendalikan kami. Tak tahu apa alasannya kelas 3 itu digabung. Mungkin karena jumlahnya tanggung untuk dijadikan 2 kelas, atau karena gurunya yang kurang. Di kelas itu ada 4 orang anak yang menonjol kenakalannya, juga menonjol dalam ketidakmampuan memahami pelajaran. Mereka susah sekali pahamnya. Tahun 1974 itu, kami sering bermain sepak tekong. Permainan itu memakai kaleng berisi batu kerikil di dalamnya. Batu itu menjadi tekong yang disepak. Kaleng diletakkan di sebuah lingkaran dan dijaga oleh sang penjaga. Semua peserta bersembunyi kecuali sang penjaga. Penjaga itu harus menemukan semua yang bersembunyi dan menginjak tekong itu setiap dia menemukan seseorang. Namun, bila yang bersembunyi lebih dahulu menyepak tekong itu dari sang penjaga, maka si penjaga yang kalah. Bila semua yang bersembunyi ditemukan tanpa sempat menginjak tekong, maka si penjaga yang menang. Orang yang ditemukan pertama kali dianggap kalah. Gantian dia yang menjadi penjaga. Permainan ini kami mainkan hampir setiap hari. Tak ada perbedaan antara anak rapi dan anak kumal. Dan tak ada perbedaan antara anak pintar dan anak kurang pintar. Semua suka bermain sepak tekong. Di kelas itu ada anak bernama Pardi. Badannya lebih besar dari semua kami di kelas 3 SD. Bahkan lebih besar badannya dari siswa kelas 4 dan kelas 5. Nakalnya minta ampun. Anak-anak yang lemah sering diazab, dibully. Pernah suatu saat Pardi berkelahi dengan anak kelas 5. Bukannya cuma 1, tapi 3 orang. 3 orang itu terbirit-birit lari ke kantor guru. Wali kelas kami bernama Bu Aziah. Ibu itu mengajar matematika. Matematika bukanlah pelajaran yang menyenangkan bagi Pardi. Hari itu hari yang tak pernah kulupakan sampai saat ini.
Bu Azia menyuruh Pardi menyelesaikan soal sederhana dalam pelajaran matematika. Karena Pardi sama sekali tidak bisa menjawabnya, Bu Azia pun marah. "Makanya, kalau ibu menerangkan, perhatikan dong. Ini kerjanya bermain-main terus ketika belajar. Belajar itu penting, jangan badan aja digedein." Agak keras Bu Azia berbicara pada Pardi hari itu. Mungkin beliau sudah sampai ke titik kesalnya. Pardi tak terima dimarahi. Ketika Bu Azia sedang menulis di papan tulis, dia mengepalkan tinju tangan kanannya tinggi-tinggi dan melambaikan tangan kirinya. Si isi kelas mengerti kalau Pardi melarang kami sekelas menjawab pertanyaan Bu Azia. Suasana jadi hening dan mencekam. Selesai menulis, Bu Azia bertanya, "Siapa yang mau menyelesaikan tugasnya?" Tapi tak seorang pun siswa mengangkat tangan. Beliau bingung karena soal yang beliau buat bukannya soal yang sulit. Karena tak ada yang mau, beliau menyebut nama siswa untuk maju. Juga tak ada yang mau. Dari anak kurang pintar sampai nama anak yang pintar. Bahkan yang juara 1 di kelas itu pun mengatakan tidak bisa. Hal ini membuat Bu Azia heran. Beliau merasakan ada sesuatu yang janggal, tapi tak tahu apa penyebabnya. Kemudian beliau menunjuk ke arahku. Pandangan beliau padaku lain daripada biasanya. Seperti ada permohonan kepadaku. Jangan ibu dipermainkan oleh kalian, seolah-olah begitu arti pandangan Bu Azia. Karena tak tega membuat wali kelasku seperti itu, aku pun maju. Aku berada dalam dua pilihan, membuat Bu Azia kecewa atau membuat Pardi marah. Ketika aku berdiri, tampak mata Pardi melotot padaku, penuh ancaman. Walaupun aku bukan anak yang pandai berkelahi, tapi waktu itu aku tak boleh takut. Aku bayangkan aku akan dipukul dan ditendang, tapi resiko itu aku ambil. Bila aku takut, sempurnalah kepengecutan kami satu kelas. Kasihan Bu Azia yang sudah dengan sabar mengajar kami. Aku maju menyelesaikan soal yang tak begitu sulit itu. Semua isi kelas hening. Setelah itu Bu Azia tak berani memberikan soal pada siswanya lagi. Dia terus menerangkan pelajaran sampai lonceng keluar main dibunyikan. Bu Azia keluar kelas lebih dahulu. Beberapa orang siswa penjilat gengnya Pardi merapat padanya. Mereka berembuk memikirkan hukuman terhadapku. Pardi mempunyai 3 orang teman karib yang sama perangainya. Dia ketua geng yang jahat di kelas kami. Dengan 4 orang itu bersatu, kami semuanya tentu takut. Namun, kenakalan anak-anak itu tak pernah melibatkan anak-anak perempuan. Hal ini menjadi urusan bagi anak laki-laki saja. Pardi mewajibkan semua anak laki-laki di kelas kami main sepak tekong, sesuatu yang tak berani kami menolaknya. Setelah kami mengadakan home bimpa, maka dapatlah seorang yang menjadi penjaga. Penjaga itu diatur untuk menemukan aku terlebih dahulu. Tak seorang pun boleh menginjak tekong setelah aku ditemukan. Ketika aku tertangkap, satu persatu teman sekelasku menampakkan diri. Maka jadilah aku sebagai penjaga. Ketika aku sebagai pesakitan, mereka mengerjain aku habis-habisan atas perintah Pardi. Mereka keluar secara serentak di depan dan belakangku, menendang tekong yang ku jaga dan mereka bersembunyi lagi. Hal ini berlangsung berkali-kali, sehingga semua anak perempuan di sekolah kami memperhatikannya. Hal ini terus sampai bel keluar main habis. Aku terseduh-sedan dengan apa yang menimpaku. Ini lebih buruk dari dipukul atau ditendang. Teman-teman semuanya berkhianat padaku. Pengkhianatan menjadi halal bagi mereka daripada diazab oleh Pardi dan konco-konconya. Aku masuk kelas dengan air mata yang terburai. Anak-anak pun semuanya masuk. Mereka membawa perasaan masing-masing. Ada yang puas, ada juga yang tak tega. Di kelas itu, aku juga punya teman akrab, walaupun 1-2 orang. Mereka takut, aku juga tak menyalahkan mereka karena ikut membuliku. Aku duduk di kursiku dengan wajah yang kututup, tapi Pardi masih mengejekku. "Anak pintar, anak manja, anak sayang guru," katanya berulang kali. Dia duduk di sebelah kanan kursiku. Aku menutup wajahku untuk menghindari ejekannya. Bu Azia belum masuk sehingga dia punya waktu terus-menerus mengolok-olokku. Tiba-tiba saja tangan yang kupakai untuk menutup wajah menjadi terkepal. Tanpa sadar aku mengayunkan ke wajah Pardi, tepat mengenai hidungnya. Pardi kaget dan tak menyangka gerakan refleksku. Kulihat hidungnya bercucuran darah. Kepalan tanganku tiba-tiba mendarat empuk di tulang rawan hidungnya. Darah segar mengalir sampai tumpah ke lantai. Semua isi kelas kaget. Tak satu pun mengira Pardi akan bernasib naas hari ini.
Tak pernah terpikirkan Pardi akan berdarah-darah. Hidungnya tak sekuat tampang sangarnya. Khawatir wibawanya hilang di kelas, Pardi balas memukulku dan menendangku. Aku tak membalas karena aku memang tak bisa berkelahi. Aku hanya bertahan dengan tanganku. Tak ada sakit yang kurasakan, hatiku menghilangkan rasa sakit itu. Bu Aziah masuk melihat hidung Pardi berdarah dan darahnya berceceran di lantai. Beliau menyuruh anak perempuan mengambil kapas dan obat di kantor. Aku dan Pardi didirikan di depan kelas. Beliau bertanya, apa yang menyebabkan kalian berkelahi? Namun aku dan Pardi sama-sama tak menyampaikan hal yang sebenarnya. Setelah darah di hidung Pardi berhenti dan darah di lantai dipel, kami melanjutkan pelajaran. Pembelajaran setelah itu berlangsung baik. Siswa kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bu guru kami. Pardi akhirnya tidak menamatkan pelajaran di SD itu. Aku kurang ingat ia keluar di kelas 3 itu juga atau di kelas 4. Aku dengar dia jadi penggembala sapi bapaknya. Sejak peristiwa itu kami tak bermain sepak tekong lagi bersama-sama. Siswa bermain sendiri-sendiri. Mungkin karena musim sepak tekong sudah berganti dengan musim bermain perang-perangan. Aku tak pernah main sepak tekong setelah kejadian itu sampai saat ini. Jalan yang hening mulai terdengar agak ribut-ribut. Gelap gulita digantikan dengan cahaya lampu. Sedikit cahaya kemudian bertambah banyak. Kami memasuki wilayah Jakarta Timur menuju terminal Pulau Gadung. Hari sudah menunjukkan pukul 7. Aku sudah hafal pesan Paman Rizal dalam surat. Dari terminal Pulau Gadung aku naik bus jurusan Tanah Abang. Warna mobil dan nomor mobil disebut dalam surat. Hati-hati di dalam bus antara Pulau Gadung dan Tanah Abang, banyak copet. Begitu petunjuk yang diberikan. Pukul 10 aku sampai di Tanah Abang, kemudian naik becak ke rumah Paman Rizal. Istirahat dulu ya sahabat, kita sambung lagi di lain waktu. Masih ada beberapa episode lagi. Terima kasih telah menonton Sultan Malano Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.